Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD, selaku dosen mata kuliah Sosiologi Hukum. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Fauzia Rijal dengan NPM 23 10 2022. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dan materi yang akan saya sampaikan yaitu paradigma dasar hukum dalam perspektif sosiologis. Yang pertama ada pengertian paradigma hukum dalam sosiologis hukum. Paradigma hukum adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan dan memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum dalam suatu masyarakat. Yang kedua ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Selanjutnya ada paradigma hukum positivistik dalam kritik sosiologis, yaitu sosiologis hukum memberikan kritik terhadap paradigma hukum positivistik yang menitikberatkan pada norma atau formal tanpa memperhatikan konteks sosial. Yang pertama ada fokus pada norma. Artinya di sini paradigma hukum positivistik menitikberatkan pada hukum sebagai kumpulan norma atau aturan formal yang tertulis. Fokus utamanya adalah legalitas dan keabsahan hukum berdasarkan prosedur tanpa mempertimbangkan faktor sosial atau moral. Yang kedua ada kritik sosiologis. Yang maksud di sini yaitu kritik utama dalam perspektif sosiologi hukum terhadap paradigma positivistik adalah anggapan bahwa hukum tidak sepenuhnya netral atau objektif. Hukum seringkali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan. Yang ketiga ada relevansi sosial. Kritik menyoroti pentingnya relevansi sosial, hukum harus adil dan responsif. Maksud di sini yaitu sosiologi hukum menekankan pentingnya relevansi sosial dalam hukum. Hukum seharusnya tidak hanya formal dan teknis, tetapi juga harus adil dan mampu merespon kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada paradigma hukum alam dalam relevansi sosial. Yang pertama ada moralitas universal. Artinya paradigma hukum alam berlandasan prinsip moral yang dianggap bersifat universal dan berlaku untuk semua orang di semua tempat dan waktu. Prinsip ini menjadi dasar legitimasi hukum. Yang kedua ada keadilan. Dalam konteks modern, paradigma hukum alam menitikberatkan pada pencarian keadilan. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang objektif dan mendukung kesejahteraan bersama. Yang ketiga ada konteks sosial. Hukum alam tidak berdiri sendiri, tetapi diinterpretasikan dalam konteks sosial yang berkembang. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tetap relevan dan mampu diterapkan secara adil dalam masyarakat yang beragam. Apakah relevansi sosial penting? Ya, sangat penting untuk keadilan substantif. Hukum tidak cukup hanya mengikuti prosedur formal atau keadilan prosedural. Contohnya, kebijakan bantuan sosial harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar benar-benar membantu yang membutuhkan. Yang kedua, untuk responsif terhadap perubahan sosial. Artinya, hukum harus mampu beradaptasi dan merespon perubahan sosial, budaya, dan ekonomi. Jika tidak, hukum bisa menjadi usang dan tidak lagi relevan. Contohnya, regulasi tentang perlindungan data pribadi menjadi penting, seiring dengan perkembangannya teknologi digital. Yang ketiga ada mengatasi ketimpangan. Artinya, hukum yang relevan secara sosial mampu mengatasi ketimpangan di masyarakat dengan memberikan perlindungan yang lebih besar kepada kelompok rentan atau marginal. Contohnya, undang-undang yang melindungi hak pekerja informal atau perempuan korban kekerasan. Lanjut, di sini ada paradigma hukum realis. Yang pertama fokus pada praktis. Artinya, paradigma hukum realis menekankan pentingnya memahami bagaimana hukum benar-benar dijalankan di lapangan atau hukum dalam tindakan. Tidak cukup hanya mempelajari teks hukum atau peraturan, yang lebih penting adalah melihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan. Contohnya, meskipun hukum melarang suap, dalam praktiknya kasus suap tetap terjadi karena adanya celah di sistem peradilan atau lembahnya pengawasan. Yang kedua, ada studi kasus. Maksud di sini yaitu pendekatan ini menggunakan studi kasus sebagai metode utama untuk memahami bagaimana hakim membuat keputusan. Lalu, keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi hakim, latar belakang sosial, dan tekanan masyarakat. Contohnya, dalam kasus perceraian, hakim mungkin memutuskan hak asuh anak tidak hanya berdasarkan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan siapa yang lebih mampu merawat anak secara emosional dan finansial. Yang ketiga ada implikasi. Implikasi di sini yaitu
dari paradigma hukum realis adalah bahwa hukum tidak selalu bersifat logis atau netral. Hukum juga dianggap sebagai hasil keputusan manusia yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga hukum menjadi subjektif dan bervariasi dalam penerapannya. Contohnya, dua kasus serupa bisa mendapatkan putusan berbeda tergantung pada interpretasi hakim, kondisi sosial, atau tekanan publik pada saat itu. Lanjut, ada paradigma hukum kritis pada analis kekuasaan dan ketidakadilan. Yang pertama ada kekuasaan. Hukum seringkali menjadi instrumen bagi kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan posisi dominan mereka di masyarakat. Kelompok yang memiliki kendali atas institusi hukum dapat menggunakan hukum untuk melanggengkan kepentingan pribadi atau golongannya. Yang kedua ada ketidakadilan. Ketidakadilan hukum dapat mencerminkan ketimpaan sosial dan ekonomi. Contohnya, peraturan tentang kepemilikan tanah seringkali memihak pemilik modal besar, sementara masyarakat adat kehilangan hak atas tanah leluhur mereka karena tidak memiliki dokumen hukum formal. Yang ketiga, perubahan. Paradigma ini mendorong transformasi hukum agar lebih adil dan inklusif. Contohnya, gerakan advokasi hukum untuk perlindungan hak asasi manusia atau HAM bertujuan untuk mengubah aturan yang diskriminatif menjadi hukum yang lebih inklusif dan melindungi semua warga negara. Selanjutnya ada penerapan paradigma sosiologis dalam penelitian hukum di Indonesia. Yang pertama ada studi empiris. Pengertian studi empiris adalah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap bagaimana hukum bekerja dalam praktik nyata di masyarakat. Tujuannya untuk memahami bagaimana contoh diterapkan, diinterpretasikan, dan dampak terhadap kehidupan sosial. Contohnya, penelitian tentang efektivitas kebijakan perlindungan tenaga kerja informal di Indonesia. Studi ini tidak hanya menganalisis teks hukum, tetapi juga melihat bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan memengaruhi kehidupan bekerja di lapangan. Yang kedua, ada konteks lokal. Pengertiannya yaitu penelitian hukum di Indonesia harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya, adat, istiadat, dan realitas sosial berbagai daerah. Tujuannya untuk menyesuaikan hukum dengan keberagaman budaya dan kondisi sosial masyarakat Indonesia agar hukum dapat diterapkan secara efektif dan adil. Contohnya, dalam penyelesaian sengketa tanah di daerah adat, penelitian harus memahami bagaimana hukum adat bekerja bersama dengan hukum negara untuk mencapai keadilan bagi masyarakat setempat. Yang ketiga ada reformasi hukum. Reformasi hukum adalah hasil penelitian sosiologis dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perubahan atau pembaruan hukum agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk mendorong pembaruan hukum yang sesuai dan kondisi sosial dan memengaruhi ketimpaan hukum di masyarakat. Contohnya, penelitian yang mengungkapkan diskriminatif terhadap perempuan dalam hukum waris mendorong adanya revisi undang-undang agar lebih inklusif dan adil. Yang terakhir ada kesimpulan paradigma hukum sosiologis. Yang pertama, pentingnya pendekatan sosiologis dalam studi hukum. Untuk hukum harus dilihat sebagai fenomena sosial yang berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada kritik terhadap paradigma hukum positivistik. Paradigma hukum positivistik tidak cukup untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam masyarakat karena mengabaikan aspek sosial dan kekuasaan. Yang ketiga, pentingnya integrasi paradigma hukum yang beragam. Pendekatan yang beragam akan menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap dan mendalam tentang bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Yang keempat, implikasi bagi peneliti dan reformasi hukum Indonesia. Artinya, pendekatan sosiologis penting dalam mendorong perubahan hukum yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.